Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Pasaribu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu menurut Islam. Nah, ada satu kisah inspiratif tentang semangat menuntut ilmu dalam Islam. Nah, tidak lain kisah inspiratif ini ialah dari kisah Imam Al-Bukhari. Nah, nama ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Beliau merupakan ahli hadis asal Uzbekistan yang terkenal dengan kecerdasannya sejak usia remaja. Imam Al-Bukhari seorang ulama besar yang terkenal dengan karya monumentalnya Sahih Al-Bukhari. Beliau adalah contoh luar biasa dalam hal semangat menuntut ilmu. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah. Sejak kecil, Al-Bukhari sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Bahkan dalam usia belia, beliau telah menghafal banyak hadis. Nah, ketika berumur sekitar 16 tahun, beliau melakukan perjalanan jauh dari Bukhara ke Mekah untuk menuntut ilmu. Tidak hanya berhenti di sana, beliau melanjutkan safarnya ke berbagai negeri seperti Madinah, Syam, Mesir, Basrah, Kufah, hingga ke Baghdad. Semua itu beliau tempuh hanya untuk bertemu dengan para ulama hadis dan mendengarkan riwayat langsung dari mereka. Imam Al-Bukhari juga dikenal sangat teliti dalam mencatat hadis. Beliau tidak hanya mencatat, tetapi juga memastikan kebenarannya dengan mendatangi berbagai perawi hadis, meneliti kejujurannya, dan mencocokkan riwayatnya. Nah, dalam penjelasan mengenai kisah inspiratif tersebut, kita sudah bisa memahami bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu tersebut. Nah, dalam agama Islam sangat memuliakan ilmu. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan perintah untuk berperang, bukan perintah untuk berdagang, tapi perintah untuk membaca, untuk mencari ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini menunjukkan bahwa langkah awal dalam membangun peradaban umat adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu, manusia akan berada dalam kegelapan dan kesesatan. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata wajib di sini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang aktivitas menuntut ilmu. Tidak ada alasan untuk malas atau merasa cukup. Seorang muslim harus terus belajar sejak dari buayan hingga ke liang lahat, seperti yang dikatakan mahfuzat yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang kubur. Nah, mengapa menuntut ilmu begitu penting? Pertama, ilmu adalah jalan menuju ketakwaan. Dengan ilmu, kita mengenal siapa Allah, apa haknya atas kita, bagaimana kita beribadah kepadanya dengan benar. Tanpa ilmu, ibadah kita bisa keliru, niat kita bisa melenceng. Ilmu menjadi bekal dalam menjalani kehidupan, dalam bermuamalah, berdagang, berumah tangga, bermasyarakat. Semua membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, manusia akan mudah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Dalam menuntut ilmu, ada adab-adab yang harus kita jaga, seperti keikhlasan, kesabaran, rendah hati, menghormati guru, dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Nah, seperti yang dikatakan dalam mahfuzat yang berbunyi, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Maka setelah kita belajar, tugas kita adalah mengamalkannya dan menyebarkannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mari kita jadikan menuntut ilmu sebagai
bagian dari ibadah harian kita. Jangan pernah merasa cukup, karena ilmu Allah itu luas tak bertepi. Marilah kita niatkan untuk terus belajar, memperbaiki diri, mendekatkan kepada Allah, dan bermanfaat bagi umat. Semoga Allah memberkahi ilmu kita, memudahkan jalan kita menuju surga, dan menjadikan kita termasuk dalam golongan hambanya yang berilmu dan beramal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.